kita juga milih sih mau di Kementerian Keuangan atau enggak di Kementerian Keuangan. Kalau yang jurusan pajak itu pasti penempatannya itu di Direktorat Jenderal Pajak. Kalau yang lain beda-beda, kayak akuntansi juga beda-beda. Ada yang di Kementerian Keuangan, ada yang di Kominfo, beda-beda sih. Tergantung dibutuhinnya di mana gitu. Kominfo? Kok Kominfo? Iya, ada juga yang di Kominfo. Ada. Katanya juga ada, kata itu aku. Malah katanya juga ya, kalau misalnya lulusan STAN, terus dia penempatannya di bukan Kementerian Keuangan, itu katanya bakal jadi anak apa ya, kayak anak emas gitu, kata dia juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di Trik Podcast, ngobrol dulu aja. Bareng saya Angga Hermawan dan ini kita sama seorang pejuang STAN nih, Deliana Zulianingsih. Halo Del, apa kabar Del? Alhamdulillah baik. Baik ya, gimana sekarang sekolahnya? Lancar, ya begitulah. Lancar nih, masih online kah? Masih, tapi sekarang lagi libur kan. Oh iya, kemarin bagi rapot ya? Iya. Gimana nilainya, bagus? Alhamdulillah. Ranking lagi dong. Nggak disebutin rankingnya, tapi nilai-nilai meningkat sih. Apalagi nilai-nilai yang mata pelajaran jurusan gitu. Gedenya di mata pelajaran jurusan malah. Oh, di pelajaran produktif ya? Iya. Ya kan, kurikulum 2013 sudah nggak ada ranking kan, ya udah nggak boleh ya? Nggak tahu deh. Emang kalau masalah ranking, menurut Adel, penting nggak sih buat seorang siswa di rapot ada? Penting nggak penting juga sih, biar bisa muncul, biar lebih memacu. Misalkan kita ranking 4 gitu, terus nanti kita kayak pengen biar bisa ranking masuk 3 besar gitu, biar kayak memacu biar rajin belajar gitu. Memacu adrenalin. Tapi kan buat yang rankingnya di bawah kan jadi insecure gitu Del. Udahlah, aku mah nggak bakal bisa 10 besar, udahlah biarin. Ya harusnya mah jadiin motivasi gitu loh, biar bisa lebih semangat belajar lagi. Tahu nggak kalau misalkan ini kan bagi rapot nih sama orang tua, otomatis ketemu sama wali kelasnya dong, ngasih rapotnya. Ibu, ini anaknya nilainya sekian gitu ya. Ranking pertama kebetulan dari terakhir gitu. Itu di situ kan ada orang anaknya dimarahin coba. Kan nggak jarang tuh ya. Iya sih, banyak. Berarti nggak bagus juga dong kalau misalkan rankingnya dikasih tahu gitu ke orang. Iya juga. Tapi bisa, kalau dikasih tahu juga bisa, gimana orangnya aja sih. Gimana orangnya tuh, gimana? Ya, si gurunya apa si orang tuanya nih? Gimana cara nanggepin kita aja, misalnya kalau misalnya kita dikasih tahu rankingnya gitu. Gimana kitanya juga nanggepinnya gimana. Kalau misalnya kita buat jadi motivasi belajar, mungkin itu bagus kan. Kalau buat insecure, nggak apa-apa insecure dulu gitu, tapi kedepannya mikir gitu loh, biar lebih rajin belajar lagi. Kalau Adel nih, biar makin giat belajar, motivasinya dari mana Del? Dari guru kah, dari teman, keluarga, atau dari bebek kah? Dari orang-orang sekitar aja, udah pada gimana ya, pada bisa gitu loh. Orang lain bisa, kenapa Adel nggak bisa gitu. Adel nih akuntansi kan ya? Pengen banget masuk STAN nih, bener gak? Pengen.
kan ya. Banget. Oh iya, sebelum Iyalah. lebih dalam nih, mungkin para pendengar belum tahu stan tuh apa sih gitu. Coba nih, kalau misalkan aku ini orang awam ya, orang awam banget nggak tahu apa itu stan, coba ada tahu gimana? STAN itu kan perguruan tinggi ikatan dinas di bawah naungan Kementerian Keuangan kan. Jadi apa ya? Itu tempat kuliah punya pemerintah gitu kan, yang di bawah di bawah naungan Kementerian Keuangan. Jadi jurusannya tentang keuangan. Pokoknya ikatan dinas. Kalau misalnya udah lulus kan gimana kita bisa langsung kerja gitu. Bisa nanti kita suruh milih kayak kalau nggak salah disuruh milih di Kementerian Keuangan apa enggak di non Kementerian Keuangan. Jadi lulus langsung jadi PNS gitu? Ya. Kalau boleh tahu jurusannya ada apa aja tuh? Jurusannya ada akuntansi, pajak, penilai, manajemen aset, terus bea cukai, kebendaharaan negara. Udah. Oh, ada berapa tadi? Ada 4, 5 ya? Akuntansi, perpajakan, penilai, manajemen aset, bea cukai. Ada 5 ya. Nah, Adel minat yang mana nih? Kalau Adel pengen masuk pajak. Perpajakan. Kenapa pengennya pajak? Karena emang kayak suka aja gitu sama materi-materi tentang perpajakan. Itu di sekolah udah diajarin juga yang tentang perpajakan. Ada kan jurusan akuntansi nih. Ada juga, ada. Berarti kalau ikatan dinas belajar tentang pajak gratis ya, dalam kuliahnya gitu, nggak dibiayain sendiri gitu. Iya, kalau ikatan dinas itu gratis, nggak bayar sama sekali. Oke, berarti dibiayain pemerintah. STAN itu singkatannya apa ya? Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ya? Akuntansi Negara. Ya, di bawah naungan Kementerian Keuangan. 5 jurusan di situ. Terus kalau misalkan lulus auto PNS, kuliahnya pun gratis biaya pemerintah. Iya, tapi masuk STAN juga susah. Udah masuknya susah, buat masuk jadi mahasiswanya susah, kuliahnya juga banyak bebannya, maksudnya banyak ya pelajarannya susah-susah dan tugasnya berat-berat. Terus kalau nilai kita kan tiap semester tuh, misalkan nilai kita IP-nya di bawah 2,75, kita auto DO. Tunggu. Nih, itu nilainya juga harus tinggi nih ya, di bawah 2,7 IP-nya. Terus masuknya susah. Iya. Pembelajarannya susah, tapi kok banyak banget yang minat sih? Ya karena itu tadi, kan STAN itu di bawah sekolah tinggi ikatan dinas kan. Jadi biaya kuliahnya gratis sampai lulus, terus prospek kerjanya juga kejamin. Ya, terus fasilitasnya juga lumayan lengkap kan. Gitu. Kurikulumnya juga bagus kok pembelajarannya. Kalau nggak salah nanti katanya bakal ada ini lagi, bakal dirombak lagi gitu tentang pelajaran kayak pembelajaran di STAN gitu. Kan D1 katanya mau nggak diadain, D1 itu taruh di D1. Jadi D3, tapi ada juga sih yang bilang nanti langsung dibukanya D4 gitu. Terus sama katanya ada juga jurusan baru. Tapi itu baru rumor gitu sih, kurang tahu juga. Ya kan kita tahunya STAN ini tahun ini nggak buka kan ya. Banyak juga yang kecewa kan para calon maba, para pejuang
stan gitu, udah belajar mati-matian, astagfirullah, kenapa gitu, sampai nggak buka stan gitu. Iya, kan banyak juga rumor katanya tuh stan mau apa sih, moratorium. Jadi kayak bakal diubah gitu dari sistem pembelajarannya, bangunan-bangunannya juga kan sekarang lagi pada diubah gitu. Terus sama kayak apa sih? Kalau setiap penerimaannya itu kan tergantung Kementerian Keuangannya, mereka ngebutuhinnya berapa, jadi baru diterima gitu kan. Nah sekarang itu lagi banyak, jadi kayak lagi diubah dulu pembelajarannya di situ. Pada diubah maksudnya kayak diubah semua lah. Terus misalkan penempatannya di mana-mana nih, Adel mau nggak nih? Kayak misalkan Adel penempatannya di daerah gitu, jadi jauh gitu dari rumah. Ya itu emang udah kewajiban kan kalau misalnya apa sih? Kalau kita jadi PNS itu kan bakal ditempatin di mana-mana kan. Emang harus mau nggak mau. Ya kan harus Kan nanti kalau misalnya kita lulus nih, kan kalau D1 itu nanti kita misalkan lulus, misalkan kita ngambil yang D1, itu nanti kita ada masa wajib kerjanya itu selama 4 tahun. Kalau kita ngambil yang D3, itu masa wajib kerjanya itu 10 tahun. Kalau misalnya nanti kita keburu keluar gitu ya, nanti kita suruh gantiin masa apa sih uang pendidikannya. Uang pendidikan selama kita kuliah di STAN itu suruh diganti. Jadi mau nggak mau gitu harus mengikuti persyaratan yang udah disetujui gitu ya. Iya. Nanti kan dari awal tuh katanya kita juga milih sih mau di Kementerian Keuangan atau enggak di Kementerian Keuangan. Kalau yang jurusan pajak itu pasti penempatannya itu di Direktorat Jenderal Pajak. Kalau yang lain beda-beda, kayak akuntansi juga beda-beda, ada yang di Kementerian Keuangan, ada yang di Kominfo, beda-beda sih, tergantung dibutuhinnya di mana gitu. Kominfo? Kok Kominfo? Iya, ada juga yang di Kominfo, ada, katanya juga ada, kata itu aku. Malah katanya juga ya, kalau misalnya lulusan STAN, terus dia penempatannya bukan Kementerian Keuangan, itu katanya bakal jadi anak apa ya, kayak anak emas gitu, kata dia juga. Serius? Jadi kayak bakal disuruh sekolah lebih tinggi lagi. Iya, kalau di Kementerian Keuangan kan kalau kita misalkan mau lanjut lagi, kan misalkan kita ngambil D3, terus kita pengen ngambil D4-nya, itu kayak susah gitu loh mau ngambil sekolah lagi, mau ngambil kuliah lagi. Katanya gitu sih. Oh iya benar. Paham. Kata anak STAN. Emang Adel udah punya relasi nih, udah punya kenalan gitu sama anak STAN sekarang? Banyak. Atau udah ada grup-grupnya gitu? Ada grup belajar juga, ada grup anak-anak STAN juga ada. Oh berarti udah sering ikut reot? Ada nggak banyak kenalan? Ikut reot, suka reot kedinasan gitu, suka. Reot buat STAN atau yang ini yang lebih umum? Reot tentang STAN juga suka ikut. Kalau suka ikut, suka ada. Terus kan kayak ada grup belajar juga. Terus grup belajarnya itu kayak suka bikin soal-soal gitu kan. Kayak kalau misalnya kita nggak ngirim soal, nanti bakal dikeluarin gitu. Oh berarti sampai dia suka sering ikut juga, sering ikut yang STAN juga, sering yang tentang kedinasan yang umum gitu, kayak tentang SKD-nya itu suka ikut. Kalau untuk platform online buat ini ya, buat reot STAN gitu ya, reot khusus STAN, itu Adel sering pakai apa aja nih? Apanya? Itunya, buat reot kayak Ruang Guru, Pahamify, EDP, dan lain-lain. Banyak di IG banyak kok, di IG banyak suka yang ngadain reot gitu, banyak
Malah ada juga yang nge-Gmail Adele, ngirim email ke Adele kayak buat ikutan apa sih bimbel gratis gitu. Banyak kok Adele juga sampai ditawarin bimbel gratis dari IG-nya Bima PK Instan. Itu tuh bimbel apa ya? Bimbelnya paling banyak peminatnya gitu, terus harganya juga kejangkau, bimbel online gitu. Itu sampai ditawarin juga, tawarin gratis malah. Terus ikut nggak Adel? Belum daftar, tapi udah ditawarin, tapi belum daftar, belum lagi ngebutuhin banget, soalnya kan Tandu lagi tutup ya. Jadi tar dulu mau ngeliat yang sekolah lain dulu. Daftar dong, jangan lama-lama, ntar kuotanya habis. Iya, gampang. Itu kan gratis gitu, ditawarin nanti. Soalnya udah kayak kerja sama gitu sama yang Bima PK Instan itu. Oh jadi kalau misalkan udah kerja sama gitu nggak bisa kelayan hati gitu ya, anjir kelayan hati. Udah kayak kerja sama gitu, soalnya waktu itu juga kayak ngebantuin promosi gitu, terus banyak juga yang minat. Jadi kayak gimana ya, kayak udah kerja sama gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti Adele butuh, nanti tinggal kabarin lagi gitu. Enak banget ya kalau butuh tinggal ngabarin gitu ya. Padahal ambil aja padahal Del. Iya, nanti diambil. Nanti kalau misalnya udah belajar udah mulai apa ya, normal lagi lah. Sekarang lagi liburan dulu, nanti aja dulu. Refreshing ya. Kemarin habis ujian. Iya, belajar mulu. Kemarin belajar buat ini nggak, buat stand juga nggak? Atau buat sekolah dulu aja? Belajar juga. Sampai buku catatannya banyak waktu itu. Sama pokoknya nyari materi-materi stand itu dari berbagai sumber lah, nggak cuman hanya fokus satu aja. Ya kan, Banyak padahal nyari itunya. Kan ini kan emang terkenal banyak banget peminatnya nih ya, sampai bikin grup chat juga buat pembelajaran. Ratusan ribu. Terus iya. Kursus juga, ikut bimbel juga, sampai ribuan kan ya saingannya. Bimbelnya aja sampai ratusan ribu malah. Iya itu, nggak bingung loh, sebegitu paling pengennya gitu. Peminat. Karena ya itu tadi dia ikatan dinas juga. Ikatan dinas sama kedinasan itu beda ya. Kalau ikatan dinas itu gratis sampai sampai lulus gitu. Terus prospek kerjanya juga kan kejamin, bagus. Ya gitu. Dia juga disiplin banget stan itu. Kalau ikatan dinas yang lain kayak Poltekim, itu kan apa ya? Kalau misalnya kita IP-nya di bawah kayak KKM-nya gitu, di bawah KKM-nya, itu nanti apa sih bisa ngulang lagi tahun depan. Sedangkan kalau stan itu kan kalau kita di bawah, nilainya di bawah kayak KKM-nya gitu, nanti kita langsung langsung di DO gitu. Gila itu ketat banget persaingannya. Terus persiapan Adel apa aja nih buat ngalahin ribuan pesaing gitu? Belajar pastinya, belajar terus, pokoknya belajar. Jangan nyari sumbernya dari itu aja. Jadi harus nyari dari berbagai sumber juga, pembelajaran materi-materi buat belajarnya. Terus usaha juga doa juga, banyakin doa juga, sama pokoknya belajar lah, intinya belajar. Terus kalau kata Adel ya, kalau misalnya kita lagi belajar itu jangan langsung ngerjain soalnya, tapi belajar dulu materinya baru ngerjain soal. Terus harus tahu gitu soalnya soal tipe apa gitu. Terus kalau misalnya yang bagian matematika, kita juga harus tahu cara cepatnya kayak gitu. Oke nih, kan sekarang udah tahu nih ya, jadi yang soal itu seperti apa gitu ya. Kalau misalkan ada orang awam banget pengen masuk stan, caranya gimana sih Del?
Apanya? Tahapan-tahapan, syarat-syaratnya, tahapan tesnya. Tahapan tes itu pertama kita nanti kan pertama itu ada tes potensi akademik sama tes bahasa Inggris. Itu nanti kan serempak gitu kan semuanya. Terus nanti ada nilai ambang batasnya. Kalau misalnya kita di bawah nilai ambang batasnya nggak berhasil, nggak lolos, itu yang nggak bakal ke tahap yang selanjutnya. Itu tahap pertama. Tahap keduanya nanti ada tes kebugaran jasmani. Itu kayak salteran gitu. Sama kalau yang bea cukai itu ada tambahan lagi. Bea cukai ada push up gitu kalau nggak salah, push up sama pull up kalau nggak salah. Bea cukai. Kalau yang buat jurusan bea cukai juga ada tinggi minimalnya juga. Dan jurusan bea cukai itu minimal buat mata itu 2. Kalau di atas itu nggak bisa masuk bea cukai. Kalau jurusan yang lain nggak apa-apa mau berapa juga. Terus nanti tahap ketiganya itu tes kepribadian gitu, tes apa ya? Kayak itu tes kemampuan, tes apa sih? Pokoknya kayak yang ada tes kemampuan dasar. Jadi itu nanti ada tes inteligensi umum sama tes kepribadian kalau nggak salah. Iya, sama itu. Sama SKD. SKD itu apa sih kepanjangannya? Lupa lagi. Pokoknya kayak tentang Pancasila gitu deh. Pokoknya tentang pelajaran kayak PPKN gitu. Pokoknya paling terakhir itu tes kepribadian aja. Kalau misalkan diulang nih ya, berarti ada berapa tahapan nih? Pertama, ada 3. Ada 3. Yang pertama itu tes potensi akademik sama tes bahasa Inggris. Yang kedua itu tes kebugaran jasmani. Yang ketiga itu tes apa ya? Potensi dasar apa sih? Pokoknya tes potensi TKD, TKD. Tes kemampuan pribadi apa ya? Pokoknya itu dah. Aku lupa lagi. Pokoknya ada 3. Allah, aku lupa lagi. Gara-gara libur. Itu tuh nanti materinya yang paling terakhir itu tes. Yang ketiga itu kayak tentang tes inteligensi umum, terus sama tes kepribadian, kayak gitu. Banyak juga loh yang gagal di tes kepribadian itu. Orang-orang pintar juga ada yang gagal. Banyak yang gagal di tes kepribadian. Padahal itu paling terakhir. Kepribadian. Tinggal 1 tahap lagi lolos kan STAN-nya. Soalnya kan STAN itu kan tekanannya banyak ya. Kalau kuliah di STAN itu harus harus kuat di bawah tekanan. Begitu baru tes masuknya loh, belum pas udah mulai kuliahnya. Coba. Iya, udah mulai kuliahnya susah. Aku juga ngeliat materi-materi anak-anak STAN gitu pas kuliah. Lumayan susah-susah, rata-rata materinya pakai bahasa Inggris semua, ngerjain soal pakai bahasa Inggris. Pokoknya rata-rata pelajarnya pada pakai bahasa Inggris. Nggak tahu lagi pusing. Oh, makanya di awal tuh tes bahasa Inggris di tes pertama ya? Iya, TBI. Tes potensi akademik itu kan ada matematika sama bahasa Indonesia gitu. Kayak ada tentang sinonim, antonim, kayak gitu. Banyak juga sih. Pokoknya tentang bahasa Indonesia gitu lengkap. Susah-susah, harus tahu lah. Harus paham sama isi soalnya gitu. Selama ini kan ada belajar ini ya lewat grup pembelajaran, reot. Nah, di grup itu ada mentornya juga nggak? Waktu itu pernah ada gabung sama grup belajar STAN yang ada mentornya gitu. Mentornya tuh anak STAN gitu.
Jadi kita tiap hari itu harus ngirim soal sama jawabannya gitu. Ngirim soal terus tiap hari kayak gitu, kayak jadi saling belajar bareng juga. Terus ada juga beda-beda grup juga sih, maksudnya kayak beda-beda grup, beda-beda juga cara belajarnya. Ada juga yang satu lagi mentornya itu anak UGM tapi dia juga pejuang STAN juga. Jadi dia kadang suka bikin soal-soal buat kita latihan gitu. Nanti dikasih unjuk ranknya gitu, peringkatnya, biar kita tambah semangat lagi belajarnya gitu. Beda-beda grup, beda-beda cara belajar. Tapi tetap aja tujuannya sama-sama belajar juga, belajar bareng-bareng. Dapat temen juga dari mana-mana. Pernah ini nggak, pernah diajar sama dosennya nggak? Dosen yang ngajar? Enggak, belum pernah. Enggak, belum pernah lah. Gak mungkin. Gak mungkin, susah lah. Tapi pernah aku waktu itu ngechat ini direktur STAN, dibales. Dibales serius ih. Gimana ceritanya tuh? Iya, di IG-nya. Enggak, kayak tentang nanya tentang apa ya, STAN beneran tutup apa enggak. Terus dia jawab, iya bener. Pak direkturnya nggak sombong loh, baik, suka ngeliatin SG itu. Dia nge-fallback juga? Waktu STAN lagi rame tutup itu suka ngeliat itu Pak direktur ya, kayak IG Adel. STAN kan ditutup tuh ya, kata dia apa tuh? Ada nanya nggak, Pak kenapa STAN ditutup Pak, kenapa nggak dibuka aja gitu? Ya itu tadi yang kata Adel bilang, STAN itu kayak mau ada diubah gitu, diubah cara pembelajarannya gitu. Pokoknya ada beberapa yang diubah juga. Terus sama kayaknya kuota dari sananya tuh kayak lagi nggak ngebutuhin gitu. Soalnya yang angkatan 2018 itu banyak mahasiswanya. 2 kali lipat dari yang angkatan 2019, yang tahun 2018 itu. Banyak dia. Jadi kayak mau fokus sama angkatan yang 2018 ini, yang mau lulus ini. Jadi mau fokus buat penempatannya gitu. Soalnya kayak APBN apa-apa gitu. Terus kayak berkurang juga dia. Kayak iya kayak berkurang gitu katanya. APBN apa APBD sih? APBN kok nggak salah ya? Itu katanya kayak berkurang gitu. Tunggu, itu ada pendapat sendiri atau tahu sumbernya sih? Apa? Barusan Adel tuh pendapat sendiri atau ada sumber terpercaya gitu yang udah ngasih tahu kalau STAN itu? Tahu dari anak STAN-nya langsung. Oh, dari anak STAN-nya langsung? Iya. Oh, yang di grup pembelajaran. Dari Adel ya. Nggak dikasih tahu sama anak STAN-nya langsung. Sama itu Adel sendiri. Tapi bukan karena corona kan? Enggak, bukan karena corona. Bukan hanya STAN juga kok yang tutup, sama itu juga STMKG juga dia tutup. Kedinasan ikatan dinas yang lain yang tutup itu STAN sama STMKG. Sekolah Tinggi Meteorologi STMKG itu juga dia tutup. Yang lain buka yang lain. STAN sama STMKG itu tutup, nggak nerima. Jadi bukan hanya STAN doang. Adel sebagai pejuang STAN gimana nih rasanya? Ya pun sedih banget gitu ya. STAN. Iyalah, lihat aja sih, bukan Adel doang gitu, banyak juga kan yang lebih rajin juga belajar dari Adel tuh, sampai kayak nolak beberapa PTN gitu demi STAN gitu. Ada juga kan yang nolak nolak PTN dia. Ternyata STAN tutup gitu loh. Padahal dia udah keterima di PTN tapi dia nolak gitu. Terus STAN tutup. Jadi kayak sayang lah, kayak sia-sia gitu. Iyalah, sayang sia-sia, sayang waktunya, sayang pikirannya juga kan. Iya, padahal dia udah keterima gitu loh di PTN, tapi demi si STAN itu nunggu kejelasan STAN buka apa enggak, sampai dia nolak PTN, terus akhirnya STAN tutup. Dia tahu STAN tutup, akhirnya down banget.
kan, pasti pada down lah. Itu kayaknya terlalu ambis banget ya dengan hal yang belum pasti gitu. Iya, banyak kok yang ambis, yang lebih ambis dari Adele, banyak juga. Ada Adele punya temen juga cowok tuh, ambis banget dia. Emang bener-bener pengen masuk stan, dia juga sering ikut tryout juga. Sama. Dia juga suka dapetin peringkat 1 nasional gitu, tryout yang nasional gitu, tryout akbar gitu. Serius peringkat 1? Ambis banget dia. Iya, pernah ranking peringkat 1 dia dari seluruh Indonesia. Gila itu saingannya ketat banget tau. Kan Angga juga kemarin sempat ikut tryout juga. Ada yang peringkat 1-nya yang skornya nyampe 1000 gitu kan. Gila, gede banget. Iya, dia sering peringkat 1, peringkat 2, pokoknya sering dia kayak gitu. Sering banget dapat peringkat paling atas itu dia. Yeah. Dia anak stan. Dia pejuang stan, lulusan sekarang nih. Tapi dia juga kemarin nyoba daftar di UGM lewat SNPTN, terus keterima di SNPTN di UGM. Terus dia juga ngambil dulu sih, soalnya kan stan belum jelas tuh. Akhirnya stan tutup, dia masih punya pegangan gitu UGM. Kalau gitu sih enak sih ya, jadi punya alternatif. Dia anak UGM dia. Tapi jago loh ya. Udah belajar mati-matian nih buat stan ya, terus ikut tryout dapat peringkat pertama, terus sekarang stan nggak buka, dia nyoba daftar di UGM lewat jalur SNMPTN kan, keterima dong. Gila, keren banget. Iya, hoki banget dia. Emang pinter sih anaknya, emang pinter. Emang dia ambis anaknya tuh. Emang ambis banget anaknya. Adele cobalah bercermin sama dia gitu ya, berpatokan sama dia gitu. Belajarnya gimana sih gitu? Dia kalau belajar sih gimana ya? Sama kayak Adele juga, jadi nggak terlalu belajar terus gitu. Kadang dia juga kayak main game kayak gitu, jadi ada waktu belajarnya sendiri gitu. Nggak belajar terus. Belajarnya malam mungkin. Kalau Adele gimana? Waktu buat belajar kan juga nih buat kemarin ujian sekolah, belum juga kerjaan rumah kan, belum tugas-tugas sekolah. Nah sekarang kan Adele lagi buat persiapan. Kalau misalnya kalau waktu kemarin tuh, kalau misalnya kayak pelajaran sekolah lagi nggak banyak tugas, itu Adele belajar kayak tentang stan gitu. Kita kalau Adele cara belajarnya itu fokusin dulu, misal kita hari ini mau fokus pelajaran apa, Adele tuh dibagi gitu loh. Jadi tiap hari itu beda-beda materinya. Adele kayak gitu. Jadi ada jadwalnya. Misalkan hari Senin belajar TPA, hari Selasa belajar tentang TBI gitu. Hari ketiga belajar tentang TKP. Kayak gitu, beda-beda. Yang misalkan hari Kamisnya belajar tentang TIU. Terus yang hari Jumatnya belajar tentang SKD. Kayak gitu, beda-beda. Kalau dibilang siap, Adele siap nggak nih buat tahun ini? Kalau misalkan ikut buat nyoba ke stan? Siap banget. Nyoba Bismillah. Pasti nyoba kalau misalnya emang itu pasti bisa. Pasti siap. Siap banget kok. Siap apapun banget. Itu saya selagi ada peluang mah pasti bakal ada coba. Kayaknya pede banget nih Adele. Iya kan namanya juga selagi ada peluang nggak ada salahnya kan buat nyoba. Ya tapi kan kesempatan tuh jangan disia-siakan kan. Iya makanya selagi ada peluang ya Adele coba gitu. Tapi sekarang sih nggak sih, emang pokoknya Adele milihnya itu pasti emang Adele pengennya Adele nggak terlalu minat PTN, emang Adele niatnya tuh ikatan dinas atau enggak kedinasan. Kayak ini ya supaya kuliahnya gratis kan, lalu juga udah pasti jadi PNS kan, jadi terjamin lah. Iya prospek kerjanya juga bagus kan gitu, terus ngebanggain orang tua juga, nggak ngeberatin orang tua juga gitu. Nggak ngecewain lah. Tapi
kalau misalnya kita kena DO nih, misalnya kita mau kena DO, kita kena DO pas semester 4 misalkan. Itu nanti kita suruh ngegantiin kita kan kalau misalnya mau ngambil nilai selama kita kuliah di STAN itu, kita harus bayar per semesternya itu sekitaran 10 juta. Jadi kalau 4 semester 40 juta. Kalau mau ngambil nilainya, kalau misalnya nggak mau ngambil nilainya ya nggak bayar sama sekali. Kayak Berarti gitu. ada resiko juga nih kalau misalkan. Jadi sebisa mungkin, iya jadi sebisa mungkin jangan sampai kena DO. Emang. Terus kalau ujian juga jangan ujian juga ketat banget. Kalau ngelanggar kena DO juga. Kena sanksi berat juga. Tapi nggak yakin sih Adel pasti bisa ngelewatin semuanya kok. Amin. Iya, didoain supaya bisa keterima di STAN, terus lulus jadi PNS ngebagian orang tua. Amin. Nggak hanya STAN juga nggak apa-apa kok, yang lain. Yang penting bagus. Tapi kan udah jatuh cinta sama STAN, masa kelayan hati? Tapi Adel emang pengen ikatan dinas sih, nggak hanya STAN juga sih, kayak yang lain juga kayak Poltekim. Gimana, lihat peluangnya aja. Pokoknya yang pertama tuh pengen nyoba ikatan dinas dulu. Kalau misalnya ikatan dinas gagal, misalkan nyoba lagi yang ke kedinasan. Kedinasan kan banyak juga. Nih, dengan semua tantangan untuk masuk STAN, dengan semua rintangan buat lulus STAN sampai jadi PNS, kan banyak banget nih tantangannya. Apalagi buat para pejuang buat pejuang STAN. Ya. Putus-putus sih, Gak, putus-putus. Ada nggak suaranya sekarang? Lagi. Ujung-ujungnya putus-putus ya, Pak. Ulangi. Oke. Putus-putus ujungnya. Diulang loh. Ulang dari awal. Semua kisah kita. Oke nih, diulang ya. Baik. Ya. Untuk masuk STAN ini kan banyak banget tantangannya nih. Apalagi buat lulusnya sampai jadi PNS itu banyak banget rintangannya. Adel punya pesan nggak nih buat para pejuang STAN? Apalagi untuk tahun ini kan STAN nggak buka tuh. Adel punya apa? Motivasi bukan? Apa sih tadi? Iya, para pejuang STAN. Pokoknya jangan dengerin omongan orang lain yang buat kita down gitu. Terus fokus sama cita-cita kita yang pengen kita mau gitu. Terus lihat orang-orang yang udah berhasil juga, orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Kita harus lebih hebat dari dia. Terus ingat orang tua juga. Kalau kita pengen ngebanggain di mereka gitu, nggak mau ngebebanin mereka. Kan soalnya kan kuliah di STAN itu kan gratis gitu, nggak bayar sama sekali. Kayak gitu. Pokoknya jangan dengerin omongan orang lain yang bikin down. Banyak banget sih kan omongan orang lain yang bikin down. Terus fokus sama diri kita sendiri gitu. Belajar. Banyak-banyak belajar, banyak doa juga, jangan lupa. Oke nih, Adel, makasih banget nih buat informasinya, buat pesannya, buat motivasinya. Pokoknya makasih banget udah ngeluangin waktu buat kita ngobrol sama-sama. Semoga apa yang Adel kasih itu buat para pejuang STAN terutama. Oke, tonton terus Take Podcast, ngobrol dulu aja saya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.